Ada keluarganya yang berbeda dengan dia, nggak ada masalah. Istrinya, oh nggak apa-apa, nggak boleh, kamu harus sama seperti saya. Enggak, silahkan dia berbeda, kan gitu. Tapi kalau ingin debat, debatlah dengan baik, kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Nabi ar-Rahmah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kajian dan salat maghrib, jamaah salat maghrib dan kajian di Masjid Al-Faruq Kabupaten Banjar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita bermajelis ilmu pada malam hari ini. Kita berduduk di tempat ini untuk mempelajari sebagian dari ilmu-ilmu tentang agama kita, agama yang mulia lagi sempurna ini, dalam rangka untuk mengangkat kebodohan dari kita dan untuk menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menambah bekal-bekal amalan kita untuk menuju akhirat, menuju alam pembalasan, yaitu akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hidayah ini dan menambahkannya kepada kita dan menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah dan kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, jamaah salat dan kajian yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang fadilat surah Al-Kahfi. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang fadilat surat-surat mufassal. Fadilat surat-surat mufassal. Adapun fadilat surah Al-Kahfi, kemarin kita sebutkan ada tiga hadis atau ada tiga hadis ya. Yang pertama yaitu 10 ayat pertama ini bisa menjaga dari fitnah Dajjal. Di sana ada kata man hafidha. Artinya barang siapa yang menghafal. Pada sebagian riwayat apa? Man qara'a. Siapa saja yang membaca. Sebagian para ulama mempertentangkan dua kata ini. Karena pada sebagian redaksi disebut man hafidha asyra ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Ada sebagian redaksi man qara'a ya. Sebagian para ulama lagi tidak memperdebatkan, maksudnya tidak menabrakkan antara dua lafal ini. Kata mereka, orang yang membaca karena dia hafal. Dan orang yang hafal dia akan membaca. Tapi kalau seandainya seseorang tidak hafal dan dia membaca pun juga dia sudah masuk ke dalam ayat ini. Masuk di dalam hadis ini. Jadi dua kata ini yang lebih tepat adalah dua kata yang tidak bertentangan. Karena seseorang yang membaca
karena dia hafal, dan dia hafal karena dia akan membacanya. Tapi kalau seandainya ada orang tidak hafal, maka dia membaca. Ya kan gitu. Dan juga bisa jadi ini mengisyaratkan perlunya untuk menghafal. Kalau itu hanya 10 ayat, insya Allah gampang untuk hafal. Kalau nggak bisa hafal seluruhnya, berarti kita hafal 10 ayat darinya. Dan 10 di sini adalah 10 awal dari surah Al-Kahfi. Pada sebagian redaksi 10 akhir dari surah Al-Kahfi. Ini kan terkesan bertentangan. 10 awal, ada juga 10 akhir. Mana yang benar yang bisa menjaga dari Dajjal? Nggak mungkin dua-duanya. Ya, karena jalannya sama, hadisnya dari jalur yang sama, nggak mungkin dia berbeda. Ya, ada hadis An-Nawas bin Sam'an, Abu Darda, hadis Mu'adz bin Jabal. Nah ini nggak mungkin. Pasti ada yang satu lebih kuat. Yang lebih tepat adalah 10 pertama dari surah Al-Kahfi. Seperti kemarin kita sudah singgung, 10 pertama dari surah Al-Kahfi itu lebih kuat redaksinya, lafadz itu, daripada redaksi yang 10 akhir Al-Kahfi. Jadi yang 10 awal itu hadisnya banyak sekali. Dan diriwayatkan oleh para perawi-perawi kuat, diantaranya Syu'bah. Adapun yang 10 akhir Al-Kahfi itu perawi-perawinya pertama jumlah riwayatnya lebih sedikit. Yang kedua lagi dari kekuatan para perawinya tidak sekuat para perawi yang 10 awal Al-Kahfi. Sehingga kemungkinan besarnya yang 10 awal itu mahfudz itu lebih kuat. Ya, adapun yang 10 akhir daripada Al-Kahfi ini lebih lemah, ya, lebih lemah sehingga banyak para ulama menguatkan hadis yang 10 awal dari dari surah Al-Kahfi. Ini yang akan menjaga seseorang dari fitnah Dajjal. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan lain-lain. Sebagaimana hadis ini disahihkan oleh banyak para ulama. Di antaranya Al-Haythami, dia mengatakan para perawinya adalah para perawi yang sahih. Sebagaimana juga Al-Albani mensahihkannya dan lain-lain. Adapun hadis kedua, ini kemarin sudah kita bahas, yaitu keutamaan membaca surah Al-Kahfi secara mutlak, kapan saja, wayah apa saja. Kemarin juga sudah kita komentari bahwasanya hadis ini sahih apa tidak? Sahih, ya. Hadis ini sahih. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang terkenal, Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi sebagaimana dia turun, maka dia akan mendapatkan cahaya dari tempat di mana dia berada sampai ke Mekah. Artinya dia mendapatkan cahaya. Yang cahaya itu tentunya akan mendatangkan kebaikan untuk dia. Cahaya itu akan mendatangkan kebaikan untuk dia. Cahaya yang banyak. Di antaranya dia akan, dengan sebab cahaya itu dia akan mendapatkan taufik kepada melakukan amalan-amalan yang lain. Yang apabila dia tidak punya cahaya itu, bisa jadi dia tidak dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan yang lain. Artinya dia mendapatkan cahaya. Ya. Banyak tafsiran para ulama tentang masalah cahaya ini. Kemudian hadis yang ketiga, keutamaan membacanya pada hari Jumat. Ini yang kemarin kita sudah bahas. Ya, saya terangkan jalurnya di papan tulis kemarin. Ya, keutamaan membaca pada hari Jumat. Saya sudah terangkan
bagaimana jalurnya kemarin, dan juga saya sedikit juga menyinggung masing-masing daripada pendapat. Ya, di antara yang menguatkan kan mereka bertaklid kepada Syekh Al-Albani. Dan kemarin juga sudah saya singgung, murid beliau yaitu Abu Ishaq Al-Huwaini sendiri mengatakan, dari penelitianku terhadap tulisan Syekh Albani tentang ini, tampak bagiku beliau belum sempat untuk mengoreksi atau meneliti, belum sempat meneliti lafadz hari Jumatnya. Beliau baru berkesempatan meneliti hadisnya dari sisi asal muasal keutamaan membaca surah Al-Kahfi, di mana hadis ini terkenal yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri, yang mana akan mendapatkan cahaya dari ini sampai ke suatu tempat Baitul Atiq atau Makkah. Beliau baru meneliti sampai di situ. Adapun secara khusus meneliti hari Jumat atau lafadz malam Jumat, yang tampak menurut Syekh Abu Ishaq beliau belum sampai menelitinya. Sebagaimana juga sudah saya singgung juga bahwasanya yang tepat hadis ini tidak ada lafadz hari Jumat atau malam Jumatnya. Dan adapun riwayat bahwasanya Abu Sa'id sendiri perawi hadis ini, beliau melakukannya, selalu mengamalkannya setiap hari Jumat, itu adalah riwayat yang tidak sahih. Artinya perbuatan Abu Sa'id sendiri dalam pengamalan terhadap itu juga tidak sahih. Jadi yang tepat dia diamalkan kapan saja dan dia disyariatkan, di antaranya hari Jumat. Tapi pengkhususan dia di hari Jumat itu memerlukan hadis yang kuat, hadis yang sahih. Tapi kemarin saya sudah singgung bahwasanya ini adalah masalah yang tentunya kita sebagai kaum muslimin berlapang dada dalam masalah ini. Karena masalah pensohihan, pendhaifan hadis itu masuk di dalam masalah ijtihadiyah. Para ulama ahli hadis mereka berlomba di dalamnya. Kita sebagai orang awam bertaklid. Ya. Kita sebagai orang awam bertaklid. Kecuali walaupun kita orang awam, dalam masalah ini saya tidak taklid. Gimana tuh Ustaz? Yaitu mempelajari hujah masing-masing pendapat baru memilih. Nah, itu baru bukan muqallid. Tapi kalau maksudnya dia ada ijtihadnya. Orang ini tentunya memilih mana yang lebih kuat bagi dia. Tapi bagi orang yang dia tidak pernah atau tidak berkesempatan membaca hujah masing-masing pendapat, atau sudah disampaikan tapi nggak paham. Seperti kemarin hadir di kajian saya. Hadir tapi nggak paham sama sekali. Maka sebagai orang awam kita hanya bertaklid. Mungkin ada yang mempermasalahkan, waduh kalau yang seperti ini dibahas, ini akan membuat umat ribut nanti, ya kan? Cakar-cakaran, akan saling menyalahkan atau meremehkan yang baca atau enggak baca, atau akan macam-macam lah. Saudaraku yang dirahmati Allah, inilah ciri khas dakwah salaf. Dakwah salaf ini bukan ngajarin jamaah jadi bodoh dan bodoh di dalam menyikapi. Dakwah salaf ini di antara kelebihannya ngajarin umat pintar dan pintar juga menyikapi perbedaan. Disinilah ciri khasnya dakwah salaf. Ngajarin umat pintar dan ngajarin umat pintar di dalam menyikapi perbedaan. Terus gimana dong? Kalau saya mendapati ada teman-teman saya yang berbeda, mungkin taklidnya dengan saya, atau berbeda pendapat dalam masalah ini dan masalah-masalah yang lain yang mirip-mirip atau semisalnya.
Jawabannya gampang sekali. Apa jawabannya? Di dunia ini umat Islam tuh cuma dua, mujtahid sama muqallid. Mujtahid sama muqallid. Kalau orang derajatnya muqallid, yaitu pengekor, dia baru tingkat pengekor, maka dia dalam kaedah fikih dia nggak boleh ngajak-ngajak orang. Kalaupun dia ingin menyampaikan, nih loh yang saya dapatkan, tapi ngajak orang ayo ambil pendapat ini, enggak. Paham? Dia paling cuman ngasih tahu, ini loh pendapat yang saya pilih, ada hujahnya nih, saya nggak sempat juga baca umpamanya. Atau saya sempat baca tapi saya nggak paham, tapi saya taklid dengan ini. Silahkan. Tapi kalau ngajak-ngajak, ayo ikuti pendapat ini. Itu sekarang namanya baca surah Al-Kahfi hari Jumat itu dhaif. Ayo mari rame-rame kita mendhaifkannya. Enggak. Sedangkan Anda aja nggak tahu hujahnya. Hujah yang mendhaifkan dan hujah yang mensahihkan. Atau sebaliknya, yang berpendapat itu sahih, ya kan? Sahih bisa diamalkan. Tapi Anda belum membaca masing-masing dari pendapat, jangan juga ngajak. Yang benar Anda amalkan sendiri. Anda amalkan sendiri. Kalau istri atau anak ngelihat, bagus kan nih bah? Ih, bagus. Ini amalan, aku tahu hadisnya. Kalau keluarga pengen ikut, ya silakan, mereka ikut karena ngelihat kita. Kita nggak ngajak-ngajak kan? Mereka ikut karena ngelihat kita, nggak ada masalah. Tapi kalau sampai kita ngajak-ngajak, ya padahal kita seorang muqallid. Ayo mari-mari sama-sama. Ayo ini sahih, memperjuangkannya, nggak pantas. Ya, bikin-bikin BC, kirim ke umum, mari kita baca ini. Padahal kita masih dalam tahapan seorang muqallid. Ya, kita kirim yang disepakati sajalah, adab hari Jumat sekian. Kalau untuk urusan baca ini, nah, paling kita sebatas mengatakan saya mengamalkan ini, ya kan gitu. Tapi kalau dia sudah mujtahid, artinya dia tuh sudah meneliti. Nggak mesti harus mujtahid banget. Mujtahid mutlak atau apa. Dia tuh sudah bisa membandingkan. Walaupun dia dalam masalah-masalah yang lain dia belum tentu pinter. Tapi khusus masalah ini kebetulan dia punya kesempatan membacanya. Dia banding-bandingkan. Oh, dan dia paham betul. Maka orang yang seperti ini boleh ngajak. Tapi ngajaknya pun ngajak dengan alasan. Bukan hanya sekedar ini dhaif, sudah jangan diamalkan. Dah, terangkan ke umat. Siapa yang mau nerima dia terima, kalau enggak sudah amalkan yang antum. Kan mudah. Jadi sekarang kita lihat diri kita. Kita ini muqallid derajatnya ataukah kita mujtahid? Kalau seandainya kita mujtahid, maka silahkan ngajak. Baik kepada pendapat ini atau pendapat itu. Tapi kalau kita seorang yang muqallid, sebenarnya hukumnya muqallid tuh nggak ngajak-ngajak. Nggak ngajak-ngajak. Kalau seandainya ada di antara keluarganya yang berbeda, nggak ada masalah. Ada keluarganya yang berbeda dengan dia, nggak ada masalah. Istrinya, oh nggak apa-apa, nggak boleh, kamu harus sama seperti saya. Nggak, silahkan dia berbeda. Kan gitu. Tapi kalau ingin debatlah dengan baik, kan gitu. Masing-masing mendatangkan hujah, ini loh hujah dari ustadz saya, yang satu juga ini loh, dibanding-bandingkan kayaknya lebih kuat ini deh, gitu kan. Nah, silahkan juga. Intinya tenang saja, ya tenang saja seseorang ketika melakukan ini, menyikapinya santai. Terus ustadz gimana dong bagi orang yang dia meyakini kedhaifannya?
Apakah kalau seandainya dia mengkhususkan membacanya di hari Jumat, dia jatuh ke dalam bid'ah? Dia tahu, dia yakin kedhaifannya. Artinya hujah kedhaifan itu jelas bagi dia, sehingga dia pun meyakini kedhaifannya. Tapi dia mengamalkannya setiap hari Jumat dengan meyakini kekhususan pengamalannya pada hari Jumat. Pertanyaannya, apakah dia jatuh kepada bid'ah? Jawabannya, ya. Dia jatuh kepada bid'ah. Dan ini kaedah sudah diakui oleh para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama yang lain. Kalau seseorang meyakini sesuatu itu tidak sah kebenarannya dari Rasulullah SAW, ya, pada masalah itu, kemudian dia melakukannya, maka itu masuk pada bagian kebid'ahan bagi dia. Tapi apakah dia menghukumi bid'ah orang yang mengamalkannya dengan dasar dia mensahihkannya? Jawabannya tidak. Paham? Umpamanya bini mensahihkan, amun aku manggawi, aku manggawi bid'ah. Amun ikam manggawi, amun pian manggawi, maka pian gak ada bid'ah bagiku. Kan gitu, nyaman loh. Inilah dakwah ini, Pak. Dakwah ini ngajak kepada kita pinter, ngajak kita cerdas di dalam beragama, dan juga ngajak cerdas di dalam menyikapi perbedaan. Bukan hanya cerdas di awal saja, enggak. Dalam menyikapi perbedaan juga. Jadi enggak perlu dikhawatirkan nanti umat nanti saling salah menyalahkan, enggak perlu. Enggak perlu kita risaukan itu, enggak perlu kita khawatirkan itu. Karena umat juga dibimbing untuk bisa menyikapinya dengan baik. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuki fadilah surah-surah mufassal, tentunya tadi kita tentunya dianjurkan untuk mengamalkan membaca surah Al-Kahfi ya, sering-sering untuk mendapatkan kebaikan tadi. Ya. Minimal kalaupun kita tidak sering, kan itu akan masuk di dalam di dalam bacaan kita ketika kita mengkhatamkan Al-Quran. Kalau bisa dia dikhususkan selain khatam. Di dalam khatam kan kita membaca surah Al-Kahfi. Selain itu juga kita juga ada membaca di luar penghataman kita. Ya. Karena ini punya keutamaan khusus. Nah, ini sebenarnya mengisyaratkan kepada kita untuk bisa betul-betul membersamai Al-Quran sebanyak-banyaknya. Jadilah kita pengikut para salaf di dalam kebersamaan dengan Al-Quran. Sekarang ini banyak sekali daripada kita perhatian di dalam masalah akidah salafi, amaliyah salafi, ya, manhaj salafi. Tapi urusan akhlak belum salafi, urusan tarbiyah belum salafi, dan urusan kebersamaan bersama Al-Quran belum salafi. Masih banyak jauh dari Al-Quran. Sehari aja ada nang kada tabuka Al-Quran. Ada nang kada tabuka Al-Quran, tapi pengajian hadir terus. Subhanallah. Di mana kita? Kita tidak salafi di dalam kebersamaan bersama Al-Quran. Padahal di dalam hadis sahih, Abdullah bin Amr ibn al-As pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Fikam akhtimul Quran. Dalam berapa waktu aku mengkhatamkan Al-Quran? Kata Rasulullah SAW, Iqra'hu fi syahr. Bacalah dia dalam 1 bulan. Pada sebagian riwayat redaksi, bacalah dia selama 40 hari. Jadi kata Rasulullah, bacalah olehmu 1 bulan.
Kata Abdullah bin Amr ibn As, inni atiqu aktsara min dzalik. Ini kada seberapa, ulun masih kawa nang lebih daripada ini. Ujar Nabi, mun kaya itu iqra'hu fi 20. Khatamkan selama 20 hari. Ujar Abdullah bin Amr, inni atiqu aktsara min dzalik. Wah, itu masih kasadikitan, ya. Kalau begitu bagaimana? Kata Rasulullah, iqra'uhu fi 15. Bacalah selama 15 hari. Ujar Abdullah bin Amr, inni atiqu aktsara min dzalik. Masih kadikitan. Ujar Rasulullah, bacalah olehmu iqra'hu fi 10. Bacalah selama sebanyak 10 hari. Ujar Abdullah bin Amr, ulun masih kawa lebih daripada itu. Inni atiqu aktsara min dzalik. Kemudian Rasulullah mengatakan, iqra'hu fi 7. Bacalah selama 7 hari. Hadis ini sampai mentoknya 7 hari aja. Adapun ada yang menambahkan, kemudian kembali Abdullah mengatakan, aku masih kawa. Ujar Nabi, bacalah olehmu 3 hari, jangan lagi kurang daripada itu. Itu tidak ada itu. Tidak ada itunya. Mentoknya untuk hadis ini sampai 7 hari saja. Walaupun seseorang kalau ingin mengkhatamkan 3 hari boleh saja. Cuman kalau untuk hadis ini sampai 7 hari saja. Subhanallah, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Kalau seseorang mengkhatamkan seperti ini, dan kebanyakan salaf khatam selama 1 minggu, paling lama 40 hari. Paling lama 40 hari. Kata Imam As-Suyuti dan imam-imam yang lain, ada sebagian para ulama, di antaranya kalau tidak salah Imam An-Nawawi, ada sebagian riwayat, ada generasi salaf, generasi 3 itu, sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in, entah yang mana, ada yang paling lama khatamnya itu 2 bulan. Lebih daripada itu enggak ada lagi. Dan itu pun bakikih mencarinya. Mencari hadis nang 2 bulan. Adakah salaf bahari nang khatam 2 bulan? Itu bakikih. Sampai mendapati hadis itu bakikih. Artinya itu ngalih dicarinya. Paham? Paling banyak nang mentok paling maksimal itu 40 hari. Nang 2 bulan itu bakikih hanya dapat. Dasar bujur ada tapi bakikih hanya dapat. Paham Bian? Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain kebersamaan ini, ya, kita juga membaca yang punya keutamaan-keutamaan, di antaranya surah Al-Kahfi punya peran khusus. Cuma pulang yang dia punya keutamaan khusus tapi dia dimutlakkan, ini tentunya kita ada bagian hidup ini kan. Pertama adalah bagian membaca Al-Quran yang mengkhatamkan tadi. Kemudian ada lagi bacaan yang ada keutamaan saban hari. Contohnya yang saban hari apa? Setiap malam baca Al-Mulk sama As-Sajdah sambil memahami. Kemarin sudah kita bahas. Keutamaan Al-Mulk bisa menjaga dari azab kubur, ya, atau dari api neraka, itu adalah bukan sekedar membaca. Hanya membaca tidak. Sudah kita bahas kemarin. Masih ingat? Masih ingat. Tapi memahami artinya, itulah yang akan menghindarkan dari azab kubur dan api neraka. Menyelamatkan dari api neraka. Apalagi ada sebagian riwayat disahihkan oleh sebagian para ulama, membaca surah Al-Isra dan Az-Zumar. Itu juga ada, ya, malam hari juga. Belum lagi yang pekanan yang dibaca saban hari Jumat, khususnya pada sholat, ya kan? Sholat Jumat, sholat subuh Jumat.
Ya. Dan mungkin ada yang lain-lain lagi, yaitu di antara yang umum tidak bertentu hari, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, dan Al-Kahfi kalau kita meyakini yang riwayat hari Jumatnya dhaif. Itu kan umum. Berarti bagaimana? Kita jaga pertama bacaan rutinitas kita. Yang pengkhataman itu ada terus tuh. Umpamanya saban hari sekian. Itu jalan. Kalau seandainya ada yang itu disyariatkan harian, antum kita amalkan yang harian juga. Kalau ada yang disyariatkan itu di hari tertentu dan kebetulan itu harinya, kita amalkan juga itu. Tersisa yang punya keutamaan tapi tidak bertentu hari. Itu juga amalkan kalau seandainya tidak menyingkirkan ini. Pahamlah? Artinya umpamanya kesibukan kita, kesempatan kita umpamanya sempat baca. Tapi kalau kada sempat nang ini dulu. Jangan nang itu dibaca, nang ini rutinitas, wan itu kada. Ini dulu dikedepankan. Ada masih waktu, tambahi pulang ini. Umpamanya Al-Kahfi kah dibaca. Karena dia tidak bertentu waktu. Al-Baqarah kah. Artinya dia dibaca khusus di luar dari pengkhataman. Iya. Paham? Kalau asih ada sisa waktunya. Kalau tidak ada, yang ini dulu dikedepankan. Nah, itulah manajemen yang tepat di dalam membagi waktu kita. Karena tentunya dengan kesibukan pasti ada keterbatasan kita untuk bisa membaca Al-Quran. Baik ikhwatal iman, azani Allah wa iyakum. Sekarang kita bahas fadilat surah-surah mufassal. Batas surah-surah mufassal menurut pendapat yang rajih atau kuat adalah dimulai dari surah Qaf sampai surah An-Nas. Sebagaimana pada hadis Aus bin Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Katsir menghasankannya dalam Fadailul Quran. Iya, dihasankan oleh Ibnu Katsir. Tapi yang tepat hadis itu dhaif. Ya, hadis itu dhaif, tapi walaupun hadisnya dhaif, ada kemungkinan apa yang disebutkan itu benar. Ya. Jadi mufassal itu diawali dari Qaf sampai apa? Sampai An-Nas. Ya, itulah yang dimaksud dari mufassal. Taib. Keutamaan pertama, kata Nabi, aku dilebihkan dengan surat-surat mufassal. An Wathilah bin al-Asqa' An Wathilah bin al-Asqa' qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam u'titu makana at-taurati as-sab'a wa makana az-zaburi al-mi'ina wa makana al-injili al-mathani wa fuddiltu bil mufassal. Dari Wathilah bin al-Asqa' al-Laythi radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diberikan posisi Taurat dengan as-sab'u, dan aku diberikan posisi Zabur dengan al-mi'in, dan aku diberikan posisi Injil dengan mathani, dan aku dilebihkan dengan al-mufassal. Jadi Al-Quran itu terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, as-sab'ut tiwal, berarti kan? As-sab'ut tiwal itu apa saja? Al-Baqarah, Ali Imran, terus An-Nas, terus Al-Maidah, terus Al-An'am, terus Al-A'raf, habis itu At-Taubah atau Al-Anfal. Ya, ada dahulu Al-Anfal itu konon dia adalah satu bersama dengan At-Taubah. Habis itu At-Taubah. Ini surah yang panjang. Ada 7 surah yang panjang. Jadi Taurat itu
As-sab'ut tiwal, 7 surah yang panjang itu, yang panjang-panjang ayatnya dan ayatnya lebih dari 100 ayat itu definisi tiwal. Sebenarnya namanya tiwal bukan as-sab'u. Sab'u itu maksudnya 7 ya, 7 at-tiwal. Jadi at-tiwal itu adalah ayatnya panjang-panjang dan ayatnya itu surah itu ayatnya lebih dari 100 ayat. Itu namanya at-tiwal. Dan itu ada 7 surah. Itu posisinya seperti Taurat. Jadi Allah kasih Nabi seperti Taurat. Apa? 7 surat ini. Itu keagungannya, kemuliaannya seperti Taurat. Kemudian dikasih lagi posisinya apa? Posisinya Zabur, Mi'in. Mi'in itu adalah surah yang panjangnya dia kurang lebih 100 ayat. Panjangnya kurang lebih dia 100 ayat. Ya, biasanya 100-an saja. Nah, itu seperti contohnya surah Yunus, Hud, Yusuf, ya Ar-Ra'd, ya. Kemudian surah An-Nahl itu Mi'in. Diberilah Nabi Muhammad Mi'in, ya, diberi Mi'in sebagai dia di posisi Zabur. Di posisi Zabur. Ada lagi yang disebut dengan Mathani. Mathani itu yang kurang dari 100 ayat. Yang kurang dari 100 ayat. Dan itu ada juga, kita bisa lihat contohnya surah An-Naml, kan? Itu kurang dari 100 ayat. Nah, surah itu disebut dengan Mathani karena dia kurang dari 100 ayat. Kemudian yang terakhir adalah Mufassal. Inilah kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ini tidak ada. Inilah yang dilebihkan untuk Nabi Muhammad, yaitu yang sebesar Zabur sudah ada, sebesar Taurat sudah ada, sebesar Injil sudah ada, dilebihkanlah dengan Mufassal. Jadi ini keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan juga otomatis kepada umat ini. Jadi umat ini 3 kitab terbesar ada kelebihannya pada mereka dan plus ada lagi tambahan untuk umat ini. Allahu Akbar. Dan ini menunjukkan keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani. Kita lihat sedikit catatan kaki. Yang dimaksud dengan as-sab'u, maksudnya at-tiwal, adalah 7 surat yang panjang dari surah Al-Baqarah sampai Al-Anfal dan At-Taubah. Karena keduanya tidak dipisahkan oleh basmalah, jadi dianggap dia seperti satu surah. Yang dimaksud dengan Al-Mi'in adalah surah-surah yang jumlah ayatnya berjumlah 100 ke atas. Yang dimaksud dengan Al-Mathani adalah disebutkan bahwa ia adalah Al-Fatihah. Dinamakan demikian karena ia diulang-ulang pada setiap salat. Dan disebutkan juga bahwa yang dimaksud adalah setiap surah yang jumlah ayatnya kurang dari 100 ayat dan bukan termasuk Al-Mufassal. Jadi ada 2 pendapat tentang arti Al-Mathani. Ada yang mengatakan yang dimaksud Al-Mathani adalah Al-Fatihah. Ada yang mengatakan surah yang kurang dari 100 ayat. Dinamakan demikian, kenapa dinamakan Mufassal? Kenapa dinamakan Mathani? Yang bagian yang ketiga tadi, yang Mathani, yang salah satu pendapat dari 2 pendapat dia adalah yang kurang dari 100. Kenapa dikatakan Mathani? Karena terulang-ulang kisahnya. Kisahnya itu terulang. Sunniya. Diulang lagi. Yusanna. Didua kaliin kan gitu. Diulang-ulang. Kemudian permisalan-permisalan dan pelajaran-pelajaran di dalam surah-surah tersebut. Maka dia dikatakan apa? Mathani.
Ya, mathani kenapa dikatakan mathani? Karena terulang-ulang kisahnya, terulang-ulang permisalan-permisalannya, dan terulang-ulang pelajaran-pelajarannya yang terdapat pada surah-surah mathani itu. Adapun kenapa dinamakan al-mufassal? Karena banyaknya pemisah antara ayat dan surat dengan basmalah. Bentar-bentar basmalah, datang lagi surah berikutnya. Dan disebutkan juga karena kurangnya ayat yang mansukh di dalamnya. Jadi ayat yang mansukh pada surah mufassal itu kurang. Ada tapi sedikit. Ya. Oleh karena itulah surah Al-Mufassal ini juga disebut Al-Muhkam. Al-Muhkam itu bisa jadi lawannya Al-Mutasyabihat. Ya. Bisa jadi dia lawan dari yang mansukh. Terkadang muhkam lawan daripada kata mutasyabihat. Mutasyabihat itu artinya begini. Ayat yang masih bisa mengandung beberapa arti. Tapi kalau dikatakan muhkam sebagai antonim atau lawan kata daripada mutasyabihat, berarti muhkam itu adalah ayat yang pengertian kata-katanya hanya mengandung satu arti, tidak mengandung arti-arti yang banyak. Paham? Dan kebanyakan yang pada surah mufassal itu ayatnya muhkam. Kebanyakannya ayatnya muhkam. Begitu pula muhkam itu bisa jadi antonimnya adalah yang dia mansukh. Ini muhkam. Artinya muhkam itu artinya sampai detik ini pun ayat ini masih berlaku. Adapun yang mansukh artinya ayat itu sudah tidak lagi berlaku. Dia tidak lagi berlaku. Nah, kalau kita perhatikan mufassal dari Qaf sampai An-Nas itu sangat sedikit sekali yang mansukh. Ada tapi sangat sedikit sekali dibanding yang sebelumnya. Fadilat surah-surah mufassal yang kedua adalah surah-surah mufassal adalah inti-inti Al-Quran. An Abil Ahwas an Ibni Mas'udin qala likulli syai'in lubab wa inna lubabal Qur'an al-mufassal. Dari Abu Al-Ahwas dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, setiap sesuatu memiliki puncak, memiliki inti, ya, memiliki inti. Dan sesungguhnya inti daripada Al-Quran adalah Al-Baqarah. Ya, kok di sini Al-Baqarah gimana sih? Sesungguhnya setiap sesuatu, iya. Setiap sesuatu memiliki puncak. Ini berarti hadisnya ada ketinggalan riwayat bahasa Arabnya. Setiap sesuatu memiliki puncak dan sesungguhnya puncak Al-Quran adalah Al-Baqarah. Betul. Inna likulli syai'in sanam. Wa inna sanamal Quran al-mufassal. Al-Baqarah. Ya kan? Saya tadi tidak, karena nggak lihat tulisan Arabnya. Inna likulli syai'in sanamun. Wa inna sanamal Quran al-mufassal. Kalau kita lihat onta itu kan ada yang itunya. Apa itu? Punuk. Setiap sesuatu punya punuk dan punuknya Al-Quran adalah Al-Baqarah. Sesungguhnya setiap sesuatu memiliki lubab, yaitu inti. Dan sesungguhnya lubab Al-Quran adalah Al-Mufassal. Lubab sesuatu adalah inti sarinya, yaitu inti sari dari Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dan Ad-Darimi. Ya. Dan hadis ini dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ini perkataan Ibnu Mas'ud. Perkataan Ibnu Mas'ud. Tapi Ibnu Mas'ud sekarang berkata-kata tentang sesuatu yang hubungannya dengan, bisa jadi ini ada hubungannya dengan masalah gaib. Ya kan? Ada puncaknya ini, ada intisarinya. Kalau itu hubungannya dengan masalah gaib,
perkataan sahabat itu walaupun dia mauquf secara sanad, tapi dia marfu secara hukum, seolah-olah Nabi mengatakannya. Ya, seolah-olah Nabi SAW mengatakannya. Kalau itu pada perkara yang gaib. Memang sahabat mengatakannya, tapi sahabat kira-kira kalau ngomong masalah gaib dari mana dapatnya? Kalau bukan dari Nabi Muhammad SAW, nggak mungkin. Pasti dari Nabi Muhammad SAW. Jadi perkataan ini dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Baik, sekarang keutamaan yang ketiga. Surah-surah mufassal semuanya muhkamah. Di antara keutamaan al-mufassal adalah bahwa setiap suratnya adalah muhkamah, sebagaimana firman Allah, minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Nah, hunna ummul kitab, pokok isi Al-Quran, inti daripada Al-Quran. An Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal jama'tul muhkam fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu 10 sinin faqal faqultu lahu wa mal muhkam qala al-mufassal. Dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, saya mengumpulkan ayat-ayat muhkam di zaman Rasulullah SAW dan beliau meninggal sementara umurku saat itu baru 10 tahun. Artinya mengumpulkan itu apa? Aku sudah hafal. Jadi Ibnu Abbas sudah hafal Qaf sampai An-Nas ketika umur 10 tahun. Dan waktu itu juga Nabi SAW meninggal. Kata Sa'id bin Jubair, apa itu al-muhkam? Kata Ibnu Abbas, al-muhkam itu adalah al-mufassal. Jadi bisa dibahasakan al-mufassal, bisa juga dibahasakan al-muhkam. Ya, dibahasakan al-muhkam. Keutamaan yang ketiga, ini mungkin bisa kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Tolong diingatkan, bukan yang ketiga, keempat ya. Keutamaan yang keempat, tuh saya tulis tuh. Keutamaan yang keempat insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Dan kelihatannya ada beberapa faedah-faedah yang penting seputar keutamaan yang keempat ini. Ya. Beberapa faedah-faedah yang kaitannya dengan fikih pada faedah yang keempat ini. Ya. Adapun dari hadis yang terakhir yang kita bahas, yaitu hadis Ibnu Abbas, itu ada faedah penting, yaitu di mana generasi salaf terdahulu menghafal Al-Quran dari akhir mushaf. Ya, dari akhir mushaf. Contohnya Ibnu Abbas anak kecil. Begitu pula yang lain seperti Zaid bin Thabit dan lain-lain seperti Ibnu Abbas ngapal Al-Quran itu dari akhir. Jadi generasi salaf, anak kecil dari generasi salaf, mereka menghafal Al-Quran itu dari akhir mushaf. Dulu di zaman sahabat belum ada mushaf. Di zaman Rasulullah belum ada mushaf, ya kan? Kemudian ada mushaf itu di zaman Utsman bin Affan. Adapun di zaman Abu Bakar baru dikumpulkan, tapi belum dibikin mushaf, dibagi-bagi belum. Baru ada ditulis, diperbanyak di zaman Utsman. Ya, ada beberapa yang menjadi mushaf acuan, kemudian yang lain baru menulis yang acuan itu. Jadi dahulu generasi terdahulu, para sahabat mereka menghafal Al-Quran itu dari akhir mushaf. Dari An-Nas, Al-Falaq. Tentunya setelah Al-Fatihah ya. Jangan ngapal dari An-Nas, Al-Fatihah belum hafal. Itu salah. Surah yang pertama kali dihafal itu surah
Al-Fatihah. Karena itu diterimanya sholat dengannya. Nah, jangan, katanya dari akhir, Al-Fatihah nanti terakhir. Nggak bisa. Al-Fatihah pertama, baru An-Nas, baru Al-Falaq, baru Al-Ikhlas, baru Al-Masad, ya, baru An-Nasr, ya, baru Al-Kafirun, baru Al-Kautsar, dan seterusnya. Nah, seperti itu ngapal Al-Quran. Itu bagi anak kecil atau orang yang mungkin ingin mengkhususkan diri menghafal Al-Quran. Itu yang lebih nyalap. Tapi kalau ada orang ingin ngapal Al-Quran tidak dengan urutan seperti itu, enggak salah. Boleh-boleh saja. Tapi enggak sesuai dengan kebiasaan salaf, gitu aja. Pokoknya ada orang ingin ngapal Al-Quran dari surah Al-Baqarah. Terus ya nggak pantas sih nggak hafal surah-surah pendek. Kan surah pendek kita baca di dalam sholat. Minimal kan qisarul mufassal. Minimal surah mufassal yang pendek-pendek kita hafal. Walaupun kita nggak hafal mutawassitul mufassal, nggak hafal tiwalul mufassal, tapi qisarul mufassal kita hafal. Nah, baru ingin pindah lain. Tapi yang sunnah diajarkan para sahabat dahulu kepada para junior, yaitu menghafal dari akhir mushaf. Seperti itu. Walaupun boleh kalau seseorang tidak seperti itu. Boleh-boleh saja. Nah, bagaimana dengan orang tua yang mungkin kemampuannya sudah sangat terbatas menghafal? Waktu juga mungkin tidak banyak lagi waktunya. Nah, kalau ngapal Quran mungkin belum bisa yang seperti itu. Mungkin bisa dimulai dari surah-surah yang memiliki keutamaan khusus. Baru setelah itu selesai setelah hafal surah-surah yang memiliki keutamaan khusus, baru dia ngapal, ngurut pada surah-surah yang dia belum hafal, yang nggak punya keutamaan khusus. Dia Al-Quran tapi nggak punya keutamaan khusus seperti yang tertera pada yang kita bahas di buku ini. Bisa dipahami? Wallahu ta'ala alam wa barakallahu fikum. Silakan kalau ada pertanyaan dari antum-antum semua. Silakan. Perbedaan ayat mufassal tadi dengan yang lain, Ustaz, tadi dikatakan adalah di surah-surah yang lain yang panjang itu banyak yang dimaksud. Mansukh itu ada beberapa jenis. Ada sebagian para ulama membaginya 3, ada yang membagi 4. Intinya mansukh itu terhapus. Entah terhapus ayatnya nggak ada lagi di mushaf, artinya diangkat, tidak lagi bagian dari Al-Quran yang ada di mushaf. Ada juga yang masih dibaca tapi hukumnya sudah tidak lagi berlaku. Seperti contohnya di surah Al-Mujadilah. Allah mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Kalau kalian pengen ngomong sama Nabi secara khusus berduaan, itu kan berarti kan ngambil waktu Nabi. Kan Nabi juga sibuk, punya keluarga, punya umat, punya anak. Itu mahal loh bagi seorang Nabi utusan Allah. Kalaupun kamu ingin berduaan sama Nabi, ngobrol sama Nabi Muhammad supaya kamu tahu diri, nanti ngomongnya enggak kemana-mana, fokus langsung kepada pertanyaan inti dari masalah yang kamu ingin tanyakan dari masalah agama, supaya kamu tahu itu, sebelum itu sedekah dulu. Kan sedekah berat ketika mengeluarkan sesuatu yang dicintai kan? Lama-lama orang pun paham, oh nggak bisa aku sembarangan ngomong sama Nabi Muhammad. Ayat ini turun. Ketika ayat ini turun, tuh ayatnya turun waktu duha. Di awal waktu duha. Dulu sahabat bermanja-manja ketemu nama Nabi. Kadang-kadang ngomongnya yang nggak terlalu penting diomongin. Ya. Ada yang nggak terlalu penting diomongin. Ya. Ngobrol.
Kan ini kan sebenarnya kan menyita waktu Nabi Muhammad, ya kan? Sebagai gurunya para guru, utusan Allah, khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Nah, dalam kondisi ini, ya jelas mikir, waduh, aku harus sedekah dulu baru nanya. Akhirnya pada waktu itu nggak ada yang berani ngomong sama Nabi Muhammad, kecuali satu orang, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib karena saking pengennya nuntut ilmu, sedekah dulu, habis sedekah baru datang ke Nabi Muhammad. Tentunya ini kan berat bagi orang. Kan ada juga yang dia ingin bertanya tapi dia berat untuk mengeluarkan sedekahnya atau lagi kurang duit. Siang hari, ya, belum sampai 1 hari, baru di siang hari ayat itu sudah mansukh. Ya, ayat itu sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat apa penghapusnya? Ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah dzalika khairul lakum athhar fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat fa idz lam taf'alu wa taballahu 'alaikum faqimus shalah wa atuz zakah. Faqimus shalah wa atuz zakah wa athi'ullaha wa rasulahu wallahu khabirun bima ta'malun. Nah, ini penghapusnya. Jadi enggak sampai. Itu maksudnya mansukh kan enggak? Ya, mansukh itu ada mansukh hukum, ayatnya masih ada. Ada juga mansukh dibaca dan hukum. Hukumnya itu juga mansukh. Ada juga mansukh bacaannya udah nggak ada lagi di mushaf, tapi hukumnya masih berlaku. Contohnya ada ayat dahulu, ada ayat asy-syaikhatu waz-syaikhatu, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-battah. Seorang laki-laki yang sudah berkeluarga atau perempuan yang sudah berkeluarga, kalau mereka sampai berzina, maka rajamlah mereka itu semua. Dulu ada ini bagian Al-Quran dahulu, tapi jangan dibaca dalam sholat, itu sudah mansukh. Ada lagi itu sekarang. Dulu ada bagian dari Al-Quran dulu, itu turun kepada Nabi Muhammad, Jibril membacakannya, ya. Itu bagian dari Al-Quran. Tapi ayat itu sudah mansukh tilawatan. Tapi ghairu mansukh hukman. Tidak mansukh secara hukum. Bisa dipahami? Nah, wallahu ta'ala a'lam wa barakallahu fikum. Itu maksudnya mansukhannya. Ada lagi? Bismillah. Baik. Kiranya sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Tentunya kajian fadilat ayat dan surah Al-Quran ini tujuannya adalah untuk mendekatkan kita kepada Al-Quran, keseharian kita dengan mushaf. Kalau dengan aplikasi Al-Quran kadang masalah juga, cuma kuatakan hati. Kalau membuka mushaf aplikasi, habis itu ada notifikasi di atas, ya, ada pengganggunya, ya kan? Makanya akrabkanlah dulu dengan mushaf. Jadi kita di rumah ada mushaf. Mushaf tuh kalau bisa kita tuh punya supaya dekat dengan Al-Quran tuh punya mushaf yang punya spesialisasi. Kayak ini umpamanya, mau di kamar mushafnya yang umpamanya yang begincu-gincu umpamanya kan, artinya ada habang-habangnya kan, bini kata juga tuh kan warnanya umpamanya itu di atas tilam sudah ada, umpamanya di raknya ada. Mbah itu pulang keluar dari kamar ada pulang mushaf nang tagana, ada lain rihal bang yang sudah dianak. Nah, jadi ada di ruang tamu kita atau di ruang keluarga, dan itu ada tempat nyaman duduk.
Jadi dibikin tempatnya nyaman duduk. Jadi kalau duduk di situ ngelihat juga itu. Masya Allah, dia sudah siap untuk dibaca. Itu mungkin di ruang keluarga, ganal banar. Umpamanya di ruang tamu, kebetulan kita pengen minum kopi di ruang tamu, ada juga. Mushaf nang mungkin spesialis cocoknya ini di ruang tamu. Tapi kita tahu batasan di mana bacaan-bacaan kita tadi. Yang di situ kita ingat, tadi aku teruskan di sini. Umpamanya di teras, umpamanya ada juga mungkin perlu juga. Artinya itu sebagai keseharian kita. Ada juga karena mungkin mata masih kuat, hawas masih punya mushaf kecil. Dibawa kemana-mana. Kalau lagi safar, buka. Kemarin ketika saya di pesawat, kebetulan saya bersampingan dengan seorang akhwat. Ya, qadarullah. Akhwat ini baru saja kan saya pulang dari Jawa. Akhwat ini kerja di Badan Pertanahan. Dia nasional tapi dia ditugaskan di Palangkaraya untuk Kalimantan Tengah. Ketika itu tanpa sengaja saya terlihat dari tas dia itu ada mushaf. Dan dia sempatkan membuka. Padahal kelihatan akhwat masih cukup awam. Ya, dari pakaian masih cukup awam. Tapi dia bawa mushaf di tas kecilnya itu. Ketika dia ada waktu kosong di bandara atau apa, dia pegang HP sebentar, dia taruh, kemudian dia sempatkan baca Al-Quran. Padahal dari sisi pakaian Pak ya, Masya Allah, masih jauh dari pakaian ibu-ibu kita di sini. Tapi Masya Allah, saya lihat dia megang Al-Quran. Nah, kadang-kadang ada sebagian akhwat yang jauh lebih bagus pakaiannya daripada yang seperti ini. Dia tidak dekat dengan Al-Quran, ya, dekat dengan yang lain-lain yang melalaikan dari Al-Quran, sosialita dan sebagainya. Ini tidak pantas. Mari ini tujuan kita belajar ini adalah supaya kita semakin dekat dengan Al-Quran, bukan hanya sekedar hadir, ya, bukan hanya sekedar hadir tapi masih jauh keseharian dengan Al-Quran, tidak. Ini tujuan kita untuk mempelajari ini semua. Dan buku ini pun alhamdulillah sudah dari sebelum pandemi sampai sekarang belum habis. Sebentar lagi habis. Ya kan, kalau ini habis kita akan teruskan lagi dengan buku-buku yang lain yang kemungkinan masih ada hubungannya dengan Al-Quran. Karena mungkin disitulah saya belajar secara khusus ketika saya kuliah dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam wa barakallahu fikum. Inilah yang bisa kita bahas, kesalahan dari pribadi saya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.